Kalau negara punya hutang, berarti lebih besar pasak daripada tiang ya. Kalau negara punya hutang, berarti anggaran belanjanya bengkak. Kalau negara punya hutang, artinya ekonominya buruk ya. Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya membutuhkan banyak pembangunan masif di berbagai sektor dengan biaya yang tidak sedikit. Sementara di sisi lain, daya ekonomi Indonesia belum memadai untuk menutup biaya pembangunan. Apa sih urgensinya sampai satu negara harus berhutang? Yang pertama, menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Dalam sektor yang krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, kebutuhan belanja negara nggak bisa ditunda atau dikompromikan, guys. Yang kedua, memberikan warisan aset, misalnya di bidang infrastruktur seperti bendungan, pemukiman, jalan, pelabuhan, rel, sampai listrik, dan pendidikan untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga, menjaga pertumbuhan ekonomi negara dengan membuka lapangan kerja baru di Indonesia misalnya. Apakah harus dengan berhutang? Atau ada pilihan lain? Tentu ada. Yang pertama, menaikkan pajak misalnya. Tapi, kemungkinan dengan menaikkan pajak akan ada protes warga negara. Terus bakal membebani perusahaan multinasional, membahayakan UMKM, sampai memungkinkan adanya resesi ekonomi. Wow. Yang kedua, bisa juga mengurangi anggaran belanja. Tapi, efeknya secara domino bisa meningkatkan pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Dan terakhir, bisa pinjam uang sih dari investor. Tapi harus diingat, bahaya bunganya tinggi. So, borrowing money is still a healthy option as long as the country can repay the debts. Dalam jangka pendek, hutang memang sangat membantu dalam pembangunan. Tapi, supaya nggak jadi bumerang dalam jangka panjang, hal ini penting nih diperhatikan. Yang pertama, hutang harus dibayar sebelum jatuh tempo. Misalnya dari hasil proyek yang dibangun, contoh proyek pembangunan MRT atau LRT. Yang kedua, Indonesia harus punya kebijakan fiskal yang sehat, memastikan setiap hitungan tepat sasaran dan efektif. FYI, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenq dapat penghargaan sebagai Asia Pacific Public Debt Management Office of the Year dari Global Markets pada tahun 2019 lalu loh. Yang ketiga, Indonesia harus membayar hutang dengan perhitungan yang tepat dan waspada terhadap korupsi, manajemen yang nggak baik, interest atau bunga dan denda pinjaman yang tinggi.